Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Asal muasalnya adalah pendapat dari Faisal Basri, ekonom senior dari Universitas Indonesia, yang mengatakan supaya Pak Jokowi itu tidak mengalami kebangkrutan dari segi keuangan, menurut analisa Faisal, maka perlu disingkirkan orang-orang di sekelilingnya yang menurut Faisal tentu untuk menghindari kebangkrutan Indonesia dari segi keuangan. Yang dia maksud adalah 3 orang supaya disingkirkan dari kabinet. 1, Muldoko, dan kedua Luhut Binsar Panjaitan, dan ketiga Ali Muhtar Ngabalin. Apalagi Faisal Basri juga mengatakan bahwa proyek kereta cepat itu karena memang tidak visible, tidak layak, itu harus cepat dihentikan. Karena balik modalnya itu nggak mungkin, sampai kiamat pun nggak balik modal karena terlalu tinggi ininya, investasinya sampai 8 miliar dolar, padahal awalnya kan cuman 5, sekian miliar dolar, tapi dalam perjalanan dinaikkan oleh proyek-proyek itu naik ya ininya investasinya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat jejak rekam dari Faisal Basri itu memang dia sudah 5 tahun yang lalu ya. Kalau kita lihat videonya, tulisannya di Kompas kalau nggak salah, itu dicek lagi, dia sudah memperingatkan Pak Jokowi supaya tidak meneruskan rencana membangun kereta cepat Indonesia, kereta cepat Jakarta Bandung. Sejak awal, sebelum dibikin pelaksanaannya itu dimulai, itu sudah ditolak ya oleh Faisal Basri. Dan saya itu juga udah bilang tahun 2016 ini nggak layak ya, kereta cepat. Tapi karena ambisi pribadi Pak Jokowi sebagai presiden, itu kemudian kereta cepat ini dilanjutkan, meskipun studi dari ahli perkereta apian Jepang itu bilang tidak layak kereta cepat Jakarta Bogor. Yang layak adalah Jakarta Bandung. Yang layak adalah kereta cepat di Jawa yang lebih panjang, Jakarta sepanjang Pulau Jawa, itu layak. Tapi kalau yang jarak pendek yang 150 km Jakarta Bandung itu tidak layak. Tetapi kritik yang tajam, yang keras dari Faisal Basri ditanggapi oleh Ali Muhtar Ngabalin bahwa Faisal Basri itu otaknya sungsang dan minim gagasan. Ucapan Ali Muhtar Ngabalin ini keliru ya. Saya kira Faisal Basri otaknya tidak sungsang. Sungsang itu keadaan bayi yang harusnya kepala di bawah menjadi di atas sebelum kelahiran kan, dari perut ibunya. Terus kemudian yang kedua, Faisal Basri dituduh minim gagasan. Saya kira terbalik ya. Secara akademik dia teruji ya. Sebagai seorang dosen dan bergelar doktor, tentu standar keilmuannya itu sudah mumpuni. Apalagi jam terbangnya sebagai dosen dan sebagai pengamat ekonomi senior, itu semua orang mengakui ya kredibilitas keilmuan dari siapa? Dari Faisal Basri. Jadi kalau dia minim gagasan dan menolak proyek kereta api cepat 5 tahun yang lalu, saya kira bukan karena minim gagasan. Dia sangat kaya gagasan dan kaya perspektif ya, sehingga memberikan suara yang kritis terhadap pemerintah yang ingin melaksanakan proyek yang ambisius dari pribadi Pak Jokowi, yang sudah dibilang oleh orang-orang ahli ekonomi itu tidak layak, tapi masih diteruskan. Dan sekarang Pak Jokowi kan mengeluarkan
peraturan presiden, ya kan, yang merevisi peraturan presiden tahun 2015, yaitu salah satunya membentuk komite, ya. Ketua komitenya Pak Luhut, Komite Percepatan Prasarana dan Sarana Kereta Cepat Jakarta Bandung. Ketua komitenya Pak Luhut, untuk menyelesaikan persoalan yang kelihatannya semakin berat, ya, semakin berat. Jadi menurut saya Pak Ali Muchtar Ngabalin sangat subjektif, ya, dan hanya cari sensasi dengan mengatakan Faisal Basri adalah otaknya sungsang. Tidak, dia otaknya perspektifnya terjaga, otaknya terjaga, ya, keilmuannya terjaga, integritasnya terjaga, dan dia tidak menjilat kekuasaan. Waktu sebenarnya dia salah satu pendukung Jokowi, tapi dia melihat ada persoalan sehingga dia tetap menegakkan supremasi intelektual sebagai seorang intelektual yang merdeka, yang sangat kaya dengan gagasan-gagasan dan perspektif yang mencerahkan. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung YouTuber, tertua di semesta Fasbir Sabran Jamilah. Bersabarlah dengan kesabaran yang indah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yes, ya, saya makan bubur dulu di Pak Yusuf. Ngabalin kok jangan dianggap serius, ngabelin mah asal dia mah ini ngomongnya asal jeplak, ya, dan menyerang pribadi tapi tidak punya argumentasi gitu. Hanya suaranya kenceng, omongannya tajam, melukai.